Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat budaya, kembali di podcast Kata Budaya Kata Siapa, Siniar Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kemendikbudristek. Kali ini saya Destri sedang berada di salah satu rumah yang merupakan cagar budaya di wilayah Medan. Nah, kali ini saya tidak sendirian, kita langsung akan berbincang dengan salah satu pengelola dari rumah Chong Afi. Nah, sahabat budaya bisa lihat nih di belakang saya ada salah satu foto dari Chong Afi ya. Chong Afi yang akan kita bahas di episode kali ini. Nah, kita langsung berbincang saja dengan Mas Rudi. Ya. Mas Rudi, sebagai apa nih di sini, Mas? Ya, di sini saya diamanahkan sebagai pengelola Museum Chong Afi Mansion, yang sebelumnya saya menjadi wakil ya dari Ibu Mimi, dan saat ini saya diminta untuk membantu mengkoordinir ataupun mengelola Museum Chong Afi Mansion. Oke, nah terkait dengan rumah Chong Afi ini nih Mas, kira-kira Chong Afi itu seorang apa sampai rumahnya itu dijadikan sebagai cagar budaya gitu? Ya, baik. Barangkali kalau masyarakat kota Medan sendiri udah nggak asing ya dengan nama Mayor Chong Afi atau Chong Afi Mansion, karena memang kita ketahui bahwa beliau ini merupakan salah satu masyarakat ya ataupun orang yang berasal dari Meishan Guangdong China yang coba mengadu nasib yang awalnya ke Batavia, lalu kemudian setelah dari Batavia karena abangnya yang lebih awal datang ke kota Medan atau Sumatera Timur pada saat itu yaitu Chong Yong-yen mengabarkan bahwa di Sumatera Timur ini ada potensi atau peluang untuk membuka usaha perkebunan begitu ya, sehingga Chong Afi pun tanpa berpikir panjang berlayarlah dari Batavia atau Jakarta ke Sumatera Timur gitu. Jadi itu menjadi langkah awal beliau untuk mengadu nasib ya di Tanah Deli atau Sumatera Timur ini, yang lalu kemudian ya cukup membuahkan hasil ya perjuangan beliau itu untuk membuka lahan perkebunan yang pada saat itu memang beliau menjadi sosok yang dianggap oleh pemerintah Hindia Belanda itu mampu untuk melerai ketika ada pertikaian antar etnis Tionghoa di komunitasnya gitu, sehingga dengan kepiawaian beliau di dalam melerai segala konflik ataupun permasalahan-permasalahan itu, sehingga beliaulah yang ditunjuk ataupun diutus oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjadi semacam leaders ya gitu untuk kelompok etnis Tionghoa yang ada di Sumatera Timur di sana itu. Gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, Chong Afi ini sendiri kan punya peran penting gitu kan di wilayah Medan ya pada khususnya. Nah, kira-kira sudah membangun apa saja gitu seorang Chong Afi itu di wilayah Medan ini? Ya, mungkin kita nggak hanya lihat bukti-bukti arkeologis ataupun sejarah di masa lampau ya, tapi hari ini pun tinggalan-tinggalan rekam jejak ataupun kontribusi beliau terhadap kota Medan gitu ya, peran kontribusi beliau itu sangat sangat besar dampak dan manfaatnya, termasuk ada Masjid Bengkok, kemudian juga pendirian Masjid Raya Maimun, Masjid Al-Osmani di Labuhan, kemudian Vihara Dewi Kwan Im, dan kontribusi-kontribusi beliau itu masih berdiri sampai sekarang, bahkan terus dimanfaatkan untuk tempat peribadatan ya oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Dan ketika kita berkeliling di Museum Chong Afi Mansion ini, kita bisa lihat bukti-bukti tinggalan tersebut di ruang galeri foto gitu. Itu banyak sekali ya peninggalan-peninggalan dari Chong Afi ini sendiri gitu. Terus gimana sih Mas, kenapa sih rumah ini dijadikan sebagai cagar budaya gitu, dan bagaimana sih prosesnya? Ya, prosesnya cukup menarik saya pikir gitu, dan berawal dari inisiatif dari salah satu pihak keluarga. Beliau bernama Pak Pun Prawira almarhum. Beliau inilah yang menggagas, bahkan beliau melihat bahwa ketika rumah ini terus dibiarkan, maka anak cucu generasi mendatang, khususnya masyarakat kota Medan, itu nggak bisa lagi menikmati jerih payah ataupun kontribusi dari Mayor Chong Afi ini gitu. Sehingga beliau berinisiatif untuk
membuka tempat ini yang awalnya rumah tinggal menjadi sebuah museum, berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, terkhusus Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan juga stakeholder yang lainnya, sehingga dari usaha kerja keras itu membuahkan hasil, gitu ya. Dan bersyukur pada saat itu salah satu kedutaan Amerika di Jakarta itu langsung menyambut baik inisiatif dari almarhum Pak Pun Prawira, dan beliaulah yang juga meyakinkan kepada pihak keluarga bahwa tempat ini memang sudah selayaknya dijadikan satu tempat yang bisa dikunjungi dan koleksinya bisa dinikmati dan diceritakan rekam jejak dari leluhur mereka kepada masyarakat luas. Sehingga beranjak dari hal tersebutlah yang pada akhirnya pemerintah Kota Medan itu meyakini bahwa tempat ini memang dari tinggalan historisnya ataupun arkeologisnya, kemudian dibantu oleh pada saat itu Balai Pelestarian Cagar Budaya ya Aceh Merangkap Sumatera Utara, dilakukanlah semacam pengujian ataupun penilaian uji kelayakan bahwa tempat ini layak tidak untuk dijadikan sebuah museum. Dan penilaian awal pada saat itu nggak ujuk-ujuk langsung diterima tentunya ya, perlu proses pembenahan minor ringan, yang lalu kemudian setelah itu dibenahi, lalulah kemudian ditetapkan bangunan ini menjadi bangunan cagar budaya dengan SK Wali Kota Kota Medan ya, Wali Kota Medan pada saat itu. Lalu berawal dari hal tersebut diajukan kembali di beberapa tahun berikutnya ke nasional gitu ya, dan saat ini ya tentu bangunan ini menjadi warisan cagar budaya nasional. Tahun gitu. berapa itu diputuskan? Kalau yang nasional itu 2010 ya. 2010. 10. Iya, 2010. Oh iya Mas Rudi, ketika kita nih para pengunjung nih yang baru datang, baru masuk ke ruangan ini, ke rumah Chong Afi ini tuh rasanya tuh dingin, adem gitu ya Mas. Nah kira-kira nih kalau dari arsitektur sendiri ini, dari rumah ini tuh seperti apa sih Mas? Terinspirasi dari mana? Ya, saya pikir karena memang Chong Afi nggak hanya memiliki kolega ataupun rekanan kerja dengan sesama masyarakat Tionghoa, tetapi juga pemerintah Hindia Belanda dan juga Melayu. Beliau merasa ini menjadi bagian penting yang juga perlu diterapkan di rumah tinggal beliau, tempat beliau tinggal, bercengkrama bersama keluarga dan juga para koleganya yang hadir ke tempat ini. Sehingga simbol dan ornamen di tempat ini pun dibuat, ditata sedemikian rupa. Kita bisa lihat pernak-pernik ornamen khas Tionghoa ada, Melayu ada, bahkan tipe Art Deco yang khas Belanda pun juga terlihat kan di depan gitu. Sehingga ini dimaksudkan sebagai bentuk akulturasi budaya dan juga bagaimana Chong Afi memikirkan agar tempat ini memberikan rasa aman, nyaman begitu ya. Dan kalau dalam filosofi Tionghoa, konsep Feng Shui itu bukaan di tengah-tengah bangunan ini kan diartikan sebagai sumur surga, tempat masuknya pencahayaan dan sirkulasi udara. Sehingga hal tersebut juga diartikan sebagai proses sirkulasi udara yang mungkin cukup baik, sehingga akan memberikan impact atau dampak yang positif, yang nyaman untuk orang yang tinggal atau sedang berkunjung ke tempat ini. Kalau untuk keaslian sendiri nih Mas, berapa persen keaslian dari rumah ini dari dulu sampai sekarang? Saya pikir masih cukup mempertahankan ya nilai-nilai keasliannya, termasuk tiang-tiang fondasi ini sepertinya belum diganti ya. Iya. Paling ada beberapa penyangga, dan ini pun melalui saran ya dari tim Balai Pelestarian Cagar Budaya, termasuk yang bagian sini. Ini kita lakukan pada saat pandemi kemarin karena dirasa pada saat penilaian itu udah mulai cekung, yang dikhawatirkan bisa berdampak ke bagian-bagian yang lain dan juga pengunjung yang sedang melakukan kunjungan ke tempat ini, sehingga dilakukanlah penyisipan penyokongan dengan menggunakan besi ini, termasuk yang juga di sayap sebelah kanan gitu. Nah sehingga ini bisa paling tidak sementara waktu menahan ya, topangannya bisa cukup kuat lah untuk
tamu-tamu yang mungkin sedang berada di lantai 2. Gitu. Kalau untuk pelestariannya bagaimana Mas? Untuk mewarisi nih ke generasi-generasi berikutnya. Ya. Nah ini juga kaitannya dengan yang testamen di belakang kita ya, bahwa tempat ini tidak melulu diartikan sebuah tempat yang hanya segelintir orang yang boleh datang berkunjung, tapi kesemuanya pun itu memang diharapkan bisa datang menyaksikan tinggalan-tinggalan ataupun storytelling dari tempat ini, sehingga hal tersebut bisa diartikan sebagai ajakan untuk semua elemen masyarakat bersama-sama menjaga, punya rasa memiliki tempat ini menjadi sebuah tempat yang sama-sama sebaiknya kita jaga dan kita rawat begitu ya. Nah, ajakan itulah yang terus kita upayakan, kita tularkan ke teman-teman mahasiswa ataupun generasi milenial gitu. Dan juga di testamen ini jelas bahwa beliau dari masa kejayaannya atau juga diteruskan ke turunannya hari ini terus mendukung teman-teman yang mungkin punya keterbatasan biaya untuk mengenyam pendidikan ke tingkat sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, atau mungkin perguruan tinggi. Dan di Museum Chong Api Mansion ini melalui Chong Api Memorial Institute itu memberikan dukungan dana itu gitu. Sehingga tidak ada lagi teman-teman yang terbatas untuk urusan finansial ataupun ekonomi. Jadi ya sebisa mungkin kita coba bantu ya untuk fasilitasi itu. Lalu untuk dari hal itu nih Mas, kira-kira antusiasme masyarakat gitu dalam mengunjungi rumah ini itu seperti apa? Dalam per bulan misal, apakah ada tingkat kenaikan setiap bulan pengunjung ramai mengunjungi rumah ini? Ya, nah ini juga menarik ya. Ditambah lagi memang hari ini kan sudah didukung dengan adanya media sosial ya. Sehingga ketika ada kunjungan-kunjungan dari pemerintah atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat atau mungkin dari pihak-pihak negara tetangga ya, kayak hari ini tadi ada dari Singapura, ketika diposting di misalnya Instagram atau mungkin laman website itu ternyata punya dampak yang besar ya gitu. Orang jadi berkeinginan untuk juga kayaknya aku harus pergi nih ke Museum Chong Api Mansion paling tidak sekali gitu ya. Karena memang ketika kita tanya di awal-awal dari mana? Dari Medan. Udah pernah berkunjung kemari sebelumnya? Belum. Padahal dia udah tinggal lama nih di Medan gitu. Kalau teman-teman yang dari luar kota oke ya, kita masih maklumin. Dan dengan adanya postingan-postingan di media sosial tadi itu ternyata punya itu tadi ya daya tarik tersendiri. Tambah lagi itu tadi tokoh-tokoh yang hadir itu juga membuat orang-orang kepingin ya untuk datang ke tempat yang mungkin boleh dikatakan ikonik, yang mungkin agak jarang dijumpai di tempat-tempat yang lainnya gitu. Tapi kalau menurut Mas Rudi ini sendiri nih Mas, kenapa sih rumahnya Chong Afi gitu yang dijadikan sebagai cagar budaya, padahal kan di luar rumah ini pun banyak ya cagar budaya khususnya di Kota Medan itu sendiri. Kira-kira apa sih yang menjadi daya tarik kenapa bisa dijadikan sebagai cagar budaya? Saya juga melihat bahwa kawasan Kesawan ini kan boleh diartikan sebagai pecinannya Kota Medan ya, di mana bangunan di sepanjang jalan Kesawan ini punya kekhasan tersendiri. Paling enggak teman-teman yang dari latar belakang arkeologi, sejarah atau mungkin arsitektur bisa melihat keunikan tersebut ya, tipe Art Deco dan seterusnya. Dan di sepanjang deretan itu memang yang bisa dikunjungi, bisa dilihat koleksinya dan punya cerita menarik. Salah satunya ya setidaknya adalah Museum Chong Api Mansion. Walaupun di ujung juga ada Lonsum, di pojok sini juga ada Musperin ya, Museum Perkebunan gitu. Semuanya punya kekhasannya masing-masing gitu. Dan Museum Chong Api Mansion sendiri kekhasannya itu tidak hanya terletak pada arsitektur ataupun simbol dan ornamen, tapi juga storytelling yang menginspirasi. Bagaimana Chong Api tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya, keluarganya, ataupun kelompok etnis Tionghoanya aja, tapi juga secara menyeluruh ya, setidaknya di Sumatera Timur beliau memberikan dukungan-dukungan untuk membangun tempat-tempat ibadah bagi seluruh etnis ataupun masyarakat dengan latar belakang
agamanya kala itu. Dan hari ini masih bisa terus kita saksikan kan, kita nikmati, bahkan bisa kita manfaatkan ya itu fungsinya. Baik, kalau rumah ini sendiri Mas terdiri dari berapa ruangan, berapa luasnya, dan fungsi dari ruangan-ruangan itu tuh dulunya apa dan sekarang jadi ruangan koleksi apa saja? Wah, ini salah satu pertanyaan yang juga kadangkala saya sering ke apa istilah orang Jawa itu keceletot ya. Keliru. Karena memang saking banyaknya ruangan gitu yang kadangkala ketika saya berdiskusi dengan turunannya gitu ya. Keseluruhan ruangan ini ya dulunya dimanfaatkan ya. Artinya saking banyaknya anak turunannya semua tinggal di tiap-tiap ruangan. Bahkan sebelum dibuka museum menjadi museum ini, semuanya masih tinggal di sini, keluarga semua. besarnya, iya. Dan ketika udah ditetapkan ya, barulah semuanya mulai ini ya diarahkan untuk tinggal di luar gitu. Tapi sayap yang sebelah kanan itu masih difungsikan untuk rumah tinggal, gitu. Nah, kalau luas bangunannya sendiri, kalau yang kita lihat keterangan di laman websitenya itu cukup luas ya, 6.000 meter persegi ya gitu kalau yang di keterangan itu. Tapi mungkin kita perlu lakukan pengukuran kembali ya, karena memang setiap tahunnya kan ada aja penyusunan atau mungkin ada bangunan-bangunan baru gitu. Dan untuk ruangannya sendiri itu yang juga di laman website itu tertulis 35 ruangan kamar ya, nggak hanya kamar saya pikir, tapi juga termasuk yang ruang galeri ya gitu. Kemudian kalau yang di atas lantai 2 itu memang terkhusus untuk kamar gitu. Tapi total seluruh ruangan anggaplah semuanya misalnya kamar ada 35 ruangan ya gitu. Tapi kan nggak mungkin ruang galeri sebesar ini untuk kamar ya kan, nggak mungkin. Tapi kalau yang kamar Chong Api memang kamar ya, dan itu luas banget kan itu, ada 35. Ini kalau misalnya pengunjung mau masuk nih untuk biaya tiket dan fasilitas apa saja ya yang bisa didapatkan setelah memasuki ruangan rumah Chong Api ini? Rumah Chong Api ya. Jadi biaya dari mulai berdirinya tempat ini atau dibukanya tempat ini menjadi museum itu belum pernah kita naikkan ya harganya gitu. Malah kita turunkan gitu. Turunkan dalam artian gini. Harga tiket untuk dewasa itu kan tertera 35.000 dewasa ya. Anak-anak di bawah umur 7 tahun ke bawah itu dikenakan biaya 20.000. Anak sekolah, mahasiswa itu dikenakan biaya 20.000. Jadi artian dewasa itu mungkin ketika dia berseragam sekolah atau mungkin beralma mater atau mungkin mengirimkan surat kunjungan atau penelitian, itu biasanya kita akan turunkan biayanya nggak 35 jadi 20.000 gitu. Dan untuk teman-teman yang melakukan riset ya tentu kita bebas biayakan ya gitu. Dan itu kami pikir sebagai bentuk apresiasi juga teman-teman yang menaruh perhatian terhadap tempat ini untuk menggali potensi informasi yang lalu kemudian disebarluaskan gitu. Kalau untuk pemerintah sendiri nih dalam mengelola rumah Chong Api ini seperti apa? Saya pikir dukungan dari pemerintah itu sudah sangat baik dan kami sangat mengapresiasi tentunya. Terakhir itu pada saat pandemi, di mana itu masa-masa yang mungkin nggak cuma Museum Chong Api Mansion ya yang mengalami, tapi juga museum-museum yang lainnya. Dan di situ kita banyak berdiskusi bagaimana orientasi museum ini di masa mendatang nantinya, khususnya ketika masa-masa paceklik ya atau pandemi seperti tahun 2020 ya, 2020-2021 itu masa yang sangat agak down ya. Iya ya, agak down gitu. Tapi di situ justru kita banyak melakukan evaluasi, kemudian perbaikan, kemudian pendataan kembali bagian-bagian yang mungkin dirasa ini penting dilakukan upaya pembenahan segera. Dan kita selalu berkoordinasi pada saat itu dengan pihak BPCB gitu ya. Kita kirimkan surat, ini kita kirimkan juga beberapa foto yang memang perlu segera ditinjau gitu. Karena memang kita nggak bisa langsung memutuskan ini bongkar aja kan nggak mungkin ya gitu. Jadi kita memang nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa mengelola sendiri. Kita perlu membangun relasi, jejaring dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder, pemerintah, kemudian masyarakat gitu. Semuanya sangat saling mendukung dan membantu untuk pelestarian tempat ini agar bisa terus dinikmati, bisa terus dikunjungi di masa mendatang.
Nah Mas, kira-kira ada nggak sih kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu atau bahkan komunitas gitu untuk mengembangkan, memperkenalkan Rumah Chong Afi ini kepada masyarakat? Ya, tentu ini juga menjadi salah satu cara kita ya untuk memperkenalkan Museum Chong Afi Mansion ini secara nasional ataupun global. Dan kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa komunitas, termasuk ada komunitas pecinta museum, kemudian ada juga IPMI ya, Ikatan Pemandu Museum Indonesia, kemudian juga ada yang museum untuk DPD Sumut itu ya, itu juga kita melakukan koordinasi, banyak kegiatan-kegiatan workshop, seminar, dan juga diskusi-diskusi tentang bagaimana pengelolaan museum yang baik gitu ya, yang memang mungkin boleh dikatakan sesuai standar gitu. Selain dengan komunitas ataupun masyarakat di Kota Medan atau mungkin luar Kota Medan, kita juga terus menggalakkan ya, membangun relasi ataupun jejaring dengan stakeholder yang di luar dari Indonesia. Misalnya Singapura, dulu ada Prof. Wong dari National University of Singapore, di mana beliau memang latar belakangnya adalah museologi gitu, karena beliau memang interestnya itu dan paham betul bagaimana pengelolaan museum, khususnya museum peranakan seperti Museum Chong Afi Mansion ini dikelola, ditata, kemudian dirawat dengan cara yang tepat gitu. Dan pada saat pandemi kita juga sempat melakukan upaya-upaya pengkajian gitu ya, pendataan koleksi-koleksi museum ini dengan salah satu profesor dari Cornell University. Nah itu dikenalkan tadi oleh Bu Christine yang tadi kita ketemu di depan. Dosen dari anaknya Bu Christine di Cornell University, dan beliau juga interestnya tentang warisan cagar budaya dunia. Beliau menangani beberapa heritage di bawah naungan UNESCO, sehingga memang ada rencana kita di masa mendatang itu. Tentunya ini bukan sesuatu yang mudah ya, nggak enteng saya pikir, tapi nggak ada salahnya kita terus berikhtiar ya, agar tempat ini juga menjadi tinggalan cagar budaya bawah itu tadi UNESCO itu tadi ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya mudah-mudahan harapan ini segera ya Mas bisa ya terrealisasi dengan baik. Mungkin terakhir Mas, pesan dari Mas Rudi ini sendiri nih untuk Rumah Chong Afi kepada pemerintah, kepada generasi, kira-kira apa? Silakan diutarakan. Baik, terima kasih. Kami sangat mengapresiasi kinerja ataupun hal-hal baik yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Medan untuk pengelolaan Museum Chong Afi Mansion sampai dengan hari ini. Ada banyak dukungan, doa dari seluruh masyarakat Kota Medan yang kami harap ini bisa menjadi kekuatan bersama agar museum ini bisa terus lestari dan bisa terus dinikmati sepanjang masa. Dan untuk teman-teman generasi muda, kami sangat mengharapkan kembali bahwa dukungan dari banyak elemen masyarakat ini sangat membantu pelestarian museum dan juga inovasi-inovasi yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan Museum Chong Afi Mansion di masa mendatang. Baik. Nah mungkin cukup ya Mas, ini kalau misalnya kita menggali Rumah Chong Afi secara detail mungkin bisa berjam-jam ya, apalagi kita sambil berkeliling di Rumah Chong Afi ini sendiri ya, yang terdiri dari 35 ruangan. Ini sangat luar biasa ya, salah satu peninggalan cagar budaya yang memang wajib banget untuk sahabat budaya datangi dan kunjungi, apalagi menggali ya informasi di dalamnya gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Rudi untuk sharing-sharing terkait dengan Rumah Chong Afi. Semoga kedepannya Rumah Chong Afi tetap dilestarikan dengan baik, tetap dikunjungi oleh masyarakat dan tetap lestari kedepannya. Amin. Baik. Terima kasih. Nah, sahabat budaya,
apabila kalian tertarik dengan rumah Chong Afi yang ada di Kota Medan ini, jangan lupa kunjungi apabila kalian sampai di Kota Medan, karena ini sangat luar biasa, cagar budaya yang jangan kamu lewatkan, karena ini akan menjadi cerita sejarah yang akan menggugah kita terkait dengan peninggalan-peninggalan cagar budaya. Nah, sahabat budaya, untuk melihat bagaimana informasi kebudayaan ke depannya, tetap ikuti channel YouTube kami, Pelindungan Kebudayaan, dan ikuti terus seluruh sosial media kami, baik Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook di @lindungibudaya dan @budayasaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.